Anda kembali lagi masih bersama kami di Cerita Wanita. Ibu Eliza, nih kita udah pindah tempat lagi nih. Ini tempatnya nyaman. Ini kalau bisa dibilang nih pemirsa, ini adalah tempat dimana kalau Bu Eliza mau me time ya Bu ya, tea time. Nah apalagi udah ada teh nih kebetulan di depan kita. Biasanya ngapain aja sih Bu kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan? Ya, kita setiap hari Sabtu itu sebetulnya ya, kalau misalnya saya nggak ada kegiatan, nggak ada kunker atau apa gitu ya, itu suka datang cucu ke sini belajar Quran. Jadi anak saya seorang hafiz Quran, yang kita kumpul keluarga sih sebetulnya. Terus kita ya memperbaiki bacaan Quran, ada yang menyetor hafalan Quran. Jadi itu bahagian dari yang selalu secara rutin. Ada nggak ada saya itu tetap berjalan gitu ya. Saya itu kan hobinya masak, bikin kue gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak nih pengennya mungkin cheesecake gitu ya. Ya saya bikin sendiri, bikin cheesecake, bikin marmer cake, bikin apa gitu ya. Itu bisa bikin sendiri itu Bu? Sendiri, dan itu kan mudah gitu ya. Kayak rasanya gitu ya. Kita niatkan ini untuk ibadah. Kita melayani suami kita karena Allah, anak kita karena Allah, bersahabat sama Mbak juga, Mbak Gismi juga karena Allah kita bertemu gitu ya. Walaupun Mbak Gismi dengan berbeda agama dengan saya, berbeda keimanan, tapi kan kita ini manusia yang harus menghargai, menghormati satu sama lain gitu. Persoalan iman itu persoalan lain gitu ya. Jadi memang ini, dan saya misalnya ada yang kerja di rumah, ada ajudan, ada pamtu, saya nggak pernah membatasi diri saya sebagai pejabat. Ya mereka saya lakukan, mereka sebagai keluarga saya, anak saya, adik saya. Jadi dan ya itu membuat saya menjadi lebih sustain, lebih long term gitu dalam persahabatan. Walaupun saya nggak menjabat sebagai wali kota hari ini, tapi yang namanya ajudan saya masih di samping saya. Namanya pamtub saya itu, walaupun mereka beda institusi, masih di rumah saya gitu, masih kayak anak-anak saya. Dan itu kebahagiaan. Jadi bersahabat karena Allah itu kebahagiaan yang sifatnya nggak semu, tapi abadi. Luar biasa. Nah kalau untuk mendidik anak sendiri nih, kalau mendidik anak Ibu seperti apa sih pelajaran yang Ibu berikan kepada mereka, nasihat-nasihat apa? Apakah ada nih Bu untuk apa ya namanya meneruskan untuk perpolitikan ini ke depannya atau seperti apa? Kalau di politik anak-anak saya memang belum terjun secara langsung. Tapi kalau diskusi karena mereka saya didik dengan agama. Malah kadang mereka banyak nasihati saya gitu ya. Tapi saya selalu bilang sama anak-anak, apapun yang kamu lakukan semuanya untuk ibadah karena Allah gitu. Pernah waktu kecil anak saya bilang, saya nggak mau sekolah mama gitu kan. Saya nggak mau gitu. Saya bilang, nggak apa-apa kamu nggak sekolah. Tapi nanti kalau kamu sekolah itu karena Allah, kalau nanti mama nggak ada, kamu tetap sekolah. Tapi kalau kamu sekolah karena kamu mau sekolah karena dirimu, nah itu nanti masalah gitu. Jadi kalau kamu disayang, kamu dapat rezeki banyak, kamu segala macam, lakukan itu karena Allah, jangan karena mama. Mama kamu nggak sekolah juga anak mama. Tapi begitu saya sentuh hatinya begitu, dia langsung masuk ke kamar, dia ganti baju, langsung dia bilang, mama aku mau sekolah gitu ya. Jadi hal-hal pendidikan spiritual itu penting ya buat anak-anak. Dan kita, apa yang kita ucapkan sama dengan yang kita lakukan, ini juga penting gitu. Jadi sehingga anak-anak itu mereka punya karakter, mereka punya identitas yang mereka nggak perlu cari di luar gitu. Mereka udah merasa ini rumahnya, ini tempatnya, dan dia ya bisa hidup lebih nyaman. Jadi anak saya, kalau saya melihat sibuk apapun saya, tapi saya selalu ada untuk mereka. Jadi komunikasi itu penting. Bagaimanapun, mau by phone kah, apalagi sekarang mudah ya, mau video call kah, atau mereka merasa selalu kita ada untuk mereka. Jadi saya sesibuk ini Mbak, pernikahan anak saya itu saya urus sendiri gitu. Semuanya. Hal remeh-temehnya semua di detail. Jadi maksudnya dia udah dewasa gitu. Tapi saya juga masih, ya udah, oke, ini ada waktu, kita lari, ini cari ini. Saya tetap melakukan hal itu. Jadi ya itu kepuasan bagi saya, dan itu penting untuk eksistensi saya di dunia perpolitikan.
Sehingga ketika saya terjun ke masyarakat, saya nggak merasa berdosa dengan anak-anak dan keluarga. Karena identitas sebagai seorang ibu, seorang istri yang memiliki keluarga itu nggak boleh ditinggalkan ya Bu. Karena itu memang salah satunya adalah untuk mencari pahala juga ya nggak sih Bu? Itu, dan itu yang wajib. Wajib juga ya. Jadi saya selalu minta sama Allah, saya berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi saya doa sama Allah, saya nggak bisa jaga mereka, engkau memang jagalah mereka. Kalau suami kita taat, pasti mereka nggak akan khianat ke kita. Karena dia taatnya sama Allah gitu. Kalau misalnya anak-anak kita taat sama Allah, dia nggak akan berkhianat dengan ibunya, dengan keluarganya gitu ya. Jadi ini yang penting, yang kita perkuat basis keimanan bagi anak itu. Nah, sebagai seorang politikus tuh, kita tidak bisa mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Pasti ada saja hal-hal isu-isu negatif, hujatan-hujatan di luar sana. Nah, ini Ibu bagaimana nih memberikan pengertian kepada anak-anak? Pernah nggak sih Bu akhirnya mengganggu, akhirnya jadi masuk di dalam rumah dan mereka mempertanyakan hal-hal seperti itu? Sejauh ini nggak ada sih yang sampai, walaupun misalnya masyarakat ada mungkin menganggap oh ibunya terlalu keras nih dalam penegakan syariat atau apa segala macam gitu ya. Tapi kemudian anak-anak paham yang saya lakukan adalah kebenaran. Jadi anak saya pernah sampai bilang begini, Mama tahu nggak arti kesabaran? Ya sabar, bukan Mama. Sabar itu sebetulnya bukan hanya berdiam diri. Kalau orang melakukan kesalahan kezaliman, terus Mama bilang udah nggak apa-apa, sabar aja. Itu salah, itu Mama zalim katanya. Tapi kalau orang melakukan kesalahan, Mama menyampaikan kebenaran, Mama melakukan pencegahan, ya itu dalam Islam Nah itu yang benar. Maka kalau dia marah, Mama bilang yang benar, dia marah. Nah itu Mama baru sabar katanya. Jadi saya justru diingatkan sama anak untuk memperkuat apa yang saya lakukan. Jadi justru mereka menjadi kekuatan bagi saya gitu. Jadi ketika ada masalah kita bicara, kita tanya, mereka referensinya pasti misalnya tanya ke Ustadz apa segala macam. Ya kalau memang ada saya yang salah, saya tetap minta maaf. Jadi kebiasaan kita di dalam rumah, kalau ayahnya salah, walaupun kita nggak pernah berdebat di depan anak, tapi nanti saya akan menyampaikan sayang itu kamu salah gitu. Pasti suami saya juga akan minta maaf kepada anak. Kalau saya salah, suami saya bilang kamu sebetulnya saya yang salah bukan anak gitu. Oke, saya datang ke anak minta maaf. Jadi kita nggak pernah pelit dalam hal memaafkan di dalam rumah dan selalu mengatakan ini begini. Jadi apa yang kita lakukan hari-hari itu kita terapkan dalam kehidupan. Insya Allah mudah-mudahan sampai hari ini ya. Karena saya juga banyak anak-anak kasus saya gitu ya, yang bukan dari kandung saya gitu. Tapi ya dengan begitu mungkin Allah juga meringankan tugas-tugas di dalam permasalahan di dalam rumah gitu ya. Jadi insya Allah walaupun masalah itu tetap ada, ujian itu datangnya dari Allah dan kita hadapi semua karena Allah gitu. Insya Allah kita akan jadi hamba Allah yang mengerti. Semakin berat kita menghadapi masalah, akhirnya kita tertempa menjadi orang yang mengerti terhadap orang lain. Jadi masalah itu sebetulnya membuat kita lebih dewasa. Kita dididik, diajarkan. Kita nggak dikasih masalah, tapi minta sama Allah dikasih masalah dan mampu menghadapi masalah itu. Pastilah kita akan lebih kuat, benar Mbak Gismi? Ya, semakin kita survive dalam menghadapi masalah ujian, kita semakin kita paham, kita lebih mengerti, lebih berempati, lebih bersimpati. Tapi kalau kita nggak pernah tahu, pasti kita menjadi orang yang lebih ego, merasa menang sendiri, merasa hebat sendiri. Iya betul. Berarti kita didewasakan itu bukan hanya karena umur, tapi karena ada masalah. Dewasa karena masalah. Nih Ibu 25 tahun sudah menjabat karena dia mau menghadapi masalah-masalah perpolitikan nih. Iya, 2024. Ibu kan sekarang tinggalnya di Jakarta ya, karena sebelumnya juga sebagai perwakilan untuk kepala daerah di Banda Aceh. Jadi harus akhirnya merelakan, kalau bisa dibilang merelakan dengan suaminya yang berpisah. Masya Allah. Suami di Aceh, Ibu di Jakarta. Nah ini gimana nih Bu? Itu yang paling berat sih sebetulnya. Saya sebetulnya termasuk istri yang sangat tergantung dengan suami gitu. Tapi suami saya itu suami yang paling menjadi supporter yang support bagi saya yang terhebat gitu ya. Dia yang paling sabar gitu. Dia yang paling ada di depan kalau saya menghadapi hal-hal banyak masalah tadi gitu ya. Tapi ketika kita mensyukuri, ketika kita memaknai ini ibadah, ini adalah ujian gitu. Jadi maka kita bersyukur dan mengalah untuk itu. Jadi
akhirnya yang ada ya bucin tadi ya. Kalau anak sekarang bilangnya bucin. Jadi kalau ketemu nggak sempat cerita masalah, tapi bicara bagaimana ya cintanya kita. Ya ampun. Jadi lebih romantis, jadi lebih kualitas gitu ya dalam pertemuan. Jadi hal-hal yang seperti itu inilah apa namanya yang membuat kita menjadi lebih bersabar. Jadi kesyukuran tadi lah. Ya, syukur, sabar. Jadi termasuk sabar jarak jauh, walaupun nanti kita bagi inilah. Kadang kan saya sering juga ke dapil. Tapi kalau misalnya saya di sini agak lama belum bisa ke dapil, suami saya akan datang ke sini. Ya fleksibilitas waktu suami saya itu kan lebih fleksibel. Tapi dia banyak hal yang harus dia handle di daerah gitu. Jadi saya paham. Nah sekarang kan bisa video call, bisa segala macam, lebih enak lah. Pokoknya saling mengerti, saling mengisi ya Bu ya. Nah Ibu ini yang terakhir sebagai putri daerah, mewakili daerah Banda Aceh juga, apa sih Bu harapan-harapan Ibu dengan masyarakat di sana? Apa yang ingin Ibu perjuangkan lagi ke depannya sebagai politikus yang sekarang ada di parlemen? Dan khususnya untuk perempuan-perempuan yang saat ini juga yang mendengarkan tadi cerita dari Bu Eliza, mungkin silakan apa yang disampaikan. Ya tentu saya tetap akan concern menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Walaupun saya berada di Komisi 10 selama ini misalnya menyangkut masalah guru honorer P3K gitu ya. Ya saya selalu menyampaikan apapun yang mereka sampaikan ke saya menjadi juru bicaranya dan itu saya lakukan gitu ya. Dan komitmen saya tetap saya memfokuskan apa yang menjadi hal yang memang harus saya bantu, saya dukung. Keberadaan saya ini kan justru saya menjadi membantunya masyarakat sebetulnya ya, dia di juru bicara masyarakat di DPR. Nah saya berharap masyarakat itu benar-benar bisa menyalurkan aspirasinya, bisa menyampaikan masalahnya, sehingga saya paham apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya perjuangkan. Even mereka nggak sampaikan ke saya, kalau saya tahu dari pemberitaan, dari apapun, saya tetap akan berjuang untuk itu. Jadi kita punya fraksi, kita punya lintas komisi, maka kita saling berjuang bersama-sama. Dan fraksi saya sangat mendukung kalau ada berita tentang daerah Aceh misalnya, dapil saya itu langsung di sekjen dan sebagainya, atau Pak Waketum itu langsung mendirect ke saya dan saya angkat bicara tentang itu. Nah kita paham siapa saya, dari mana saya, mau kemana saya. Jadi orang smart itu kan kata Rasulullah, orang yang ingat mati, orang cerdas, orang yang ingat mati dan mempersiapkan kematian. Jadi selama saya menjadi anggota DPR RI kan saya sedang mempersiapkan kematian saya nih, gitu. Ya husnul khotimah insya Allah gitu ya. Jadi ketika saya menjabat sebagai anggota DPR RI, ya saya harus bersuara untuk masyarakat. Masalah kepentingan perempuan, anak, masalah perpolitikan, masalah kepentingan politik di daerah, kemudian kepemimpinan di daerah, masalah pendidikannya, masalah pariwisatanya yang saya geluti di Komisi 10. Dan saya menyalurkan sesuatu program itu ya harus tepat sasaran. Gitu. Dan harus dirasakan oleh masyarakat secara ikhlas. Saya nggak pernah mungut biaya gitu. Untuk ada PIP, ada KIP, apa segala macam, motong duit rakyat itu nggak boleh gitu, haram gitu ya. Dan saya mau berjuang untuk itu. Bahkan kalau kita menyalurkan bantuan, saya rela justru walaupun itu bantuan pemerintah yang kita salurkan, kita harus menguras dana kita sendiri juga agar itu bisa sampai lintas pulau, ke Siomelu harus naik kapal, harus segala macam. Dan ya ini perjuangan gitu dan ujungnya kan harus dipertanggungjawabkan ke akhirat gitu. Jadi ya mohon doanya, mohon dukungannya, dan kalau saya benar mohon mungkin juga bisa didukung, kalau salah mungkin mohon diingatkan karena saya juga manusia. Pokoknya dari Ibu Eliza mengatakan kalau kita sebagai perempuan juga harus berjuang, bersyukur dan sabar. Ya Ibu Eliza Sadudin Jamal, anggota Komisi 10 DPR RI, terima kasih loh. Terima kasih Mbak. Sudah bercerita banyak sekali loh hari ini. Ini saya udah siap. Oh iya, kita sampai lupa bisa untuk ngeteh bareng. Iya. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami hari ini. Jangan lupa saksikan terus Cerita Wanita. Saya Gesmi Sitagang, sampai jumpa. Saya boleh ngeteh Bu? Silakan. Bismillah. Oke. Enak nggak? Kayak ada minnya nggak ya Bu? Ada mint, lemon. Ada lemonnya, ada jahenya.